Anda kembali di Nusantara Petang pemirsa, seiring munculnya varian baru virus corona di Inggris yang dinilai lebih menular, pemerintah mengatakan kondisi pandemi di negara itu di luar kendali. Lantas apakah mutasi ini kebal terhadap vaksin COVID-19? Sudahkah varian baru ini masuk ke tanah air dan bagaimana pencegahan penularannya? Pemirsa, inilah Dialog Nusantara Petang. Dan pemirsa, sudah bersama kita Dr. Erlina Burhan MSc SPP dari Rumah Sakit Persahabatan. Selamat sore Bu Dokter. Selamat sore Tasya. Iya Dok, ini memang kita baru ini mengetahui bahwa ada varian baru dari COVID-19 di negara di Eropa, pertama kali muncul di Inggris, kemudian juga sudah ditemukan di 4 negara di Eropa lainnya, yakni di Belanda, kemudian juga ada Italia dan dan 2 negara lainnya. Nah ini Italia begitu ya. Nah ini kemudian sudah ada juga di Australia. Ini kan dekat sekali dengan Indonesia. Bagaimana dengan varian baru ini, bisa Anda jelaskan? Ya, jadi varian baru ini adalah virus yang sudah bermutasi. Ya, dan ini ditemukan pertama kali yang melaporkan adalah Inggris. Ya, ditemukan di Inggris Utara dan London Utara dan London Tenggara begitu ya. Dan kemudian juga betul sekali kita dengar ada juga ditemukan di Australia, tetapi itu adalah ditemukan pada orang yang baru datang dari UK. Nah, Oke, jadi kalau untuk Indonesia, varian virus yang bermutasi ini belum ditemukan, karena memang kita belum punya kapasitas yang cukup untuk melakukan pemeriksaan khusus untuk melihat mutasi virus. Jadi perlu pemeriksaan khusus, bukan seperti PCR dan lain-lain, tapi adalah pemeriksaan genome sequencing, jadi melihat susunan materi genetiknya. Dan kalau kita ingin tahu, mestinya kita mulai meneliti begitu ya. Dan bagaimana posisi kita sekarang? Kalau saya tadi dengar Tasya bilang sudah sampai Australia, benar itu karena ada pergerakan manusia, mobilitas manusia yang internasional. Jadi kalau saran saya sih, kalau kita kan ini sudah sangat menderita ya dengan banyaknya kasus. Nah, banyaknya kasus dan virus ini juga kemudian menurut saya masih susah dikendalikan. Nah, jangan sampai lagi ada virus baru yang nanti akan memperparah situasi. Iya, jadi bahkan ini 70% lebih menular gitu ya Dok katanya ya? Iya, jadi virus ini bermutasi, implikasi klinisnya adalah dia tidak berpengaruh kepada keparahan penyakit, tapi lebih ke arah kemampuan menularnya lebih tinggi. Ya, karena yang bermutasi adalah bagian dari tonjolan-tonjolan virus bagian luar, sehingga spike namanya, spike-nya itu protein spike yang bermutasi itu membuat bagian luar itu lebih kuat, tidak mudah hancur dan lebih fleksibel, yang memungkinkan dia sangat-sangat mudah menular. Nah, jadi saya membayangkan kalau varian baru ini yang kemampuan menularnya lebih dari 70% dibandingkan varian yang ada, berapa banyak nanti orang Indonesia yang akan menderita COVID-19. Jadi menurut saya ya salah satu caranya dibatasin dulu penerbangan dari dan ke apakah Inggris, Italia, Denmark dan Belanda begitu. Begitu juga dari Australia. Usulan saya sementara itu kita lakukan, karena dari Maret loh sampai Desember ini naik terus. Bayangkan berapa banyak tinggi naiknya nanti kalau ternyata virus yang bermutasi ini juga sampai ke Indonesia. Dan satu hal yang perlu diingat, virus ini nggak bisa jalan-jalan, yang membawanya adalah manusia. Jadi manusia ya Bu. Nah ini kalau untuk virus ini sendiri seharusnya harus kita adakan penelitian sejak sekarang. Nah ini seberapa lama sampai ditemukan bahwa virus ini ada atau tidak di Indonesia? Ya, sebetulnya sih tidak lama-lama juga untuk melakukan genome sequencing ini ya. Tetapi memang perlu peralatan, teknologi yang lumayan canggih, dan tidak semua laboratorium bisa melakukannya. Jadi ada beberapa lab di Indonesia yang bisa, seperti labnya lembaga Eijkman, kemudian barangkali juga laboratorium di UGM atau di UNER ya, atau di UI. Nah, saya kira kalau mungkin mereka
dilengkapi fasilitas dan infrastrukturnya untuk melakukan genome sequencing ini, barangkali kita bisa cepat mengetahui apakah juga sudah terdapat varian baru ini atau virus yang sudah bermutasi ini di pasien Indonesia. Iya, kalau kita ingat beberapa waktu lalu di Indonesia sudah ditemukan dengan strain atau varian baru ini D614G yang sebelumnya sudah ada di Filipina dan juga di Malaysia. Ini sudah dikatakan penularannya lebih atau penyebarannya lebih cepat. Ini lebih cepat lagi, Bu. Bagaimana perbedaan di antara keduanya? Jadi yang dulu ditemukan oleh teman-teman UGM dan juga teman-teman di lembaga Eijkman itu adalah virus yang bermutasi sebagaimana yang ditemukan di Filipina dan juga di Wuhan. Di Wuhan itu sudah ada mutasi di bulan April sebetulnya. Ya, untuk D614G ini? Ya, D614G. Jadi proteinnya yang berubah. Nah, sekarang yang bermutasi yang varian yang baru lagi. Nah, yang lama saja sudah punya sifat untuk memungkinkan dia bertransmisi ya atau menular lebih cepat, dan ini dikatakan 70% lebih cepat lagi. Dan walaupun memang tidak mengakibatkan tingkat keparahan yang lebih tinggi, tetapi pada saat ini pun COVID-19 ini kan kalau bersama dengan penyakit penyerta pun sudah memiliki resiko penyakit ataupun resiko terhadap orang yang menderita ini lebih tinggi. Begitu kan ya, Bu ya? Nah ini dengan dia menularkan. Jadi intinya kan virus ini mudah menular. Nah, jadi karena dia lebih fleksibel tadi ya. Tetapi untuk keparahan penyakit, jadi jangan menyangka kalau virus yang bermutasi ini nanti kalau seseorang terinfeksi dan terjangkit, maka akan lebih parah, memerlukan ICU dan sebagainya. Itu nggak seperti itu. Sementara laporannya tidak ada hubungannya dengan keparahan. Oke, baik. Kalau kita kaitkan dengan vaksin yang akan segera didistribusikan kepada masyarakat Indonesia, ini tentunya vaksin yang akan didistribusikan kan harus disesuaikan juga dengan strain dari virus tertentu ini ya, Bu, virus COVID-19 dengan strain tertentu ini. Apakah ini bisa diatasi dengan vaksin? Dijawabnya, ditahan dulu Bu jawabannya karena kita harus ikuti dulu kumandang azan maghrib. Pemirsa tetaplah bersama kami, Dialog Nusantara Petang akan kembali sesaat lagi.